Baiklah pendengar Trijaya, kita lanjutkan lagi Trijaya Sepagi Surabaya. Kali ini kita sudah hadirkan seorang anggota DPRD Surabaya. Beliau adalah Pak Baktiono. Ya, kesibukannya luar biasa Dalman karena beliau adalah Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya. Komisi yang luar biasa Mas Baktiono ya. Betul. Kesibukannya luar biasa. Ngurusi infrastruktur, ngurusi transportasi, wah sembarang. Komisi C itu adalah cibuk. Nah, pagi hari ini Cak Hilman kita bersama dengan Mas Baktiono dari fraksi PDIP yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi C. Kita akan membicarakan atau ngobrol kaitannya dengan pemukiman. Karena tentu kalau kita bicara tentang pemukiman di Surabaya ini luar biasa. Di Surabaya kan jenenge Suratijo, ono sing jenenge HPL. Wes pemukiman wes nek ditonton kadang-kadang wong ya apa sih menata pemukiman di Surabaya. Nah, kita pengen ngobrol dengan wakil rakyat. Ya, seperti apa kemudian cara pandang wakil rakyat itu terhadap konsep penataan pemukiman di Kota Surabaya. Kita sapa beliau Cak Hilman. Mas Baktiono, sehat selalu Mas Baktiono. Sehat walafiat. Jadi kan sibuk banget ya Mas ya. Rapat pagi, siang, sore masih poso. Malam juga iya. Jadi kalau Komisi C tadi disampaikan oleh Cak Hilman tadi komisi Cibuk. Jadi walaupun counterpartnya itu sedikit, tapi kalau kita memang mau untuk berkarya, menerima aspirasi masyarakat dan memperjuangkan, itu ya hampir tiap hari rapat. Tiap hari rapat ya Mas ya. Dan semakin ada warga masyarakat yang dilayani dengan baik, semakin banyak kepercayaan tadi. Gitu ya, Mas ya. Yang kirim surat maupun WA maupun juga telepon itu semua kita tanggapi. Kalau bisa kita selesaikan cukup dengan telepon cukup. Nah, dan Mas dengan WA cukup. Kalau tidak bisa ya kita undang. Mas Baktiono ini juga boleh. Karena beliau ini apa ya? Begitu care, begitu peduli dengan konstituennya. Ini sangat disayang oleh konstituennya hingga dipercaya duduk sebagai anggota DPRD Kota Surabaya 25 tahun ya Mas ya? 5 periode. 5 periode ya Mas ya? Ini luar biasa. Ini warga ini gak sayang, itu gak mungkin kepilih terus. Kepilih terus ya Mas Baktiono, ini luar biasa ini. Ya, Mas Baktiono, kita pengen ngobrol dengan jenengan ini kaitannya dengan pemukiman. Kalau ini di latar belakang panjenengan kan gedung bertingkat dan ini semuanya pemukiman Mas Baktiono. Nah, tapi seringkali pemukiman menjulang ini apartemen yang ada di sekitar kita. Nah, tapi seringkali kita juga mendengar bahwa banyak persoalan-persoalan tentang pemukiman di Kota Surabaya, seperti beberapa hari yang lalu kan tidak salah di kawasan Medokan ya Mas, semampir ya Mas ya, yang ada 200 di sempadan sungai itu loh Mas yang rebutan dengan karena konflik di situ. Terus beberapa waktu yang lalu juga pernah ada dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kalau DPR di Surabaya khususnya Komisi C ini melihat penataan pemukiman di Kota Surabaya seperti apa sih Mas Baktiono sebenarnya? Jadi penataan pemukiman itu memang sudah ditata sejak zaman penjajah. Ada grand design. Kalau yang ditata dulu ya di tengah-tengah kota ini, pusat kota, di Ponorogo, Jalan Darmo, jalan-jalan lainnya, Jalan Tunjungan dan sekitarnya. Dan memang Belanda itu juga cerdik. Jadi kalau yang untuk Bumi Putra dulu kan, atau yang pribumi, atau mereka yang dianggap ini nanti akan menjadi lawan dari penjajah itu, dibuatkan di gang-gang kecil, pasti gitu kan. Terus ada buntunya, berdasarkan buntu itu pasti ada, supaya mereka tidak bisa lari. Dan gitu. Asal muasalnya gang buntu, asal muasalnya seperti itu. Terus ditata ada namanya brankhang. Brankhang itu yaitu untuk evakuasi atau penyelamatan diri kalau terjadi kebakaran di belakangnya, zaman Belanda gitu. Dan memang sudah ditata rapi karena tidak ada yang berani melawan. Setelah Republik ini berdiri, baru berkembang Kota Surabaya. Mulai juga hunian-hunian itu horizontal, belum mengenal hunian vertikal. Jadi banyak munculan pengapling-pengapling itu. Akhirnya berkembangnya jalan pengapling tadi agar mendapat keuntungan banyak. Bagaimana mengapling kaplingan tadi, kaplingannya sebanyak-banyaknya. Kadang tidak memperhitungkan lebar jalan, akses jalan, gitu.
Akhirnya juga masih banyak yang kecil-kecil. Akhirnya di zaman saat ini, waktu kami menjabat baru kita pikirkan. Di antaranya nanti kalau ada pembukaan lahan-lahan baru oleh pengembang, itu mobil pemadam kebakaran harus bisa masuk. Di antaranya Ini penting ini ya. sangat penting penataannya seperti itu, sehingga warga masyarakat juga harus layak, mobil juga harus bisa lewat, paling tidak kan apa ya, simpangan. Bahasa Surabaya simpangan, bisa dua arah. Itu ini seringkali kan ambulans. Nah, termasuk ambulan, kalau mobil pemadam kebakaran masuk, ambulan pasti bisa masuk. Nah, inilah penataan saat ini. Nah, kalau terkait tadi disampaikan mengenai grand design juga, kita juga mempunyai namanya master plan atau RPJMP, rancangan program jangka panjang. Ada RPJMD, di breakdown rancangan program jangka menengah daerah. Ada di breakdown lagi namanya RTRW, rancangan tata ruang wilayah. Di breakdown lagi ini lebih detail, RDTRK. Apa nih Mas? Rancangan detail tata ruang kota. Ini mulai detail lagi. Mas. Ya gitu. Jadi memang ya Mas, ya wis ana aturan dhewe-dhewe ya Mas ya. Iya. Tidak memungkinkan kemudian istilahnya iki misalnya di ruang perkantoran, tiba-tiba di situ ada pemukiman ya. Mungkin seperti itu mungkin Mas. Bisa berubah. Jadi namanya master side plan. Side plan itu bisa berubah. Contoh di wilayah Kertajaya, Dharma Husada, yang dekat Samsat Surabaya itu dahulu semua pemukiman. Ya, akhirnya kota ini bertumbuh berkembang. Ada yang buka depot kecil-kecilan. Dilihat lebar jalan sangat luas. Ini memungkinkan gitu. Jadi untuk berkembangnya kota, berkembangnya perekonomian kota, akhirnya bisa dirubah. Makanya di sana jadi kawasan perdagangan dan jasa. Awalnya pemukiman ya. Pemukiman itu pasti dulu kan, perumahan elit tahun 80-an kan di situ. Awal tahun 80-an di situ. Besar-besar, bagus, sepi. Akhirnya berkembangnya kota, penduduk juga semakin banyak, dilihat lebar jalan, kebutuhan warga masyarakat apapun demikian. Kebutuhan perkantoran, kebutuhan hotel, kebutuhan restoran, SPBU juga, SPBU masuk. Akhirnya sekarang menjadi kawasan perdagangan dan jasa. Yang untung siapa? Mereka juga untung karena NJOP-nya naik. Harga pasarnya pasti naik tinggi. Kalau dipergunakan pasti untuk perdagangan dan jasa. Jadi memang ini ya Mas ya, apa istilahnya, menyesuaikan dengan keadaan seperti itu ya. Ada yang dibangun sejak tahun 70-an sampai tahun 80, namanya SIER. Ya. Surabaya Industri Estate Rungkut. Ya, sudah ada kawasan itu. Tapi sebelumnya juga ada home industri kecil itu ada di perkampungan itu ada. Kalau sudah besar mereka disarankan untuk bisa pindah di kawasan perindustrian. Kalau masih kecil-kecil ada. Di luar negeri pun ya banyak. Kalau kita lihat bumi industri juga tumbuh luar biasa di negara-negara yang berkembang. Nah, kedepannya ini kan gini Mas, persoalan akan muncul ketika lahan yang ada di kota Surabaya ini kan terbatas. Sementara kalau kita lihat pemukimannya sudah penuh, perkantoran dan lain sebagainya, sementara orang membutuhkan pemukiman juga semakin hari semakin bertambah. Nah kemudian harus seperti apa Mas dengan kondisi yang seperti ini ya? Kadang rumah jadi kantor, rumah jadi toko, jadi ruko dan ruko kan ini pemukiman apa pertokoan atau gitu ya, sering campur aduk gitu ya. Ya, jadi kita juga harus belajar dari negara lain. Negara lain itu, taruh aja Republik Rakyat Tiongkok. Saya lihat itu jarang itu kita menemukan pantai.
Ya karena memang sana itu daratan semua. Kalau di Indonesia kan kepulauan, gitu kan 17.000 pulau. Di sana itu semua daratan. Tapi kalau kita lihat, masyarakat juga bisa lihat di handphonenya masing-masing. Sekarang itu Cina seperti apa? Itu semua rumahnya bertingkat sekarang. Saya pernah juga ke sana waktu itu tahun 90-an, saya lihat ini tidak laku nih. Apartemen tuh banyak yang kosong, pabrik-pabrik kosong. Itu pemikiran saya. Jadi perekonomian kelihatannya kok kurang baik ya di sini. Saya tanya, bukan, orang sana menjawab, bukan gitu. Kenapa? Ini persiapan untuk 10 tahun mendatang, 20 tahun mendatang. Di sana sudah mempersiapkan, gitu, padahal lahannya luas sekali. Saya kira untuk apa? Kosong tadi itu untuk mempersiapkan. Pabrik-pabrik di sana itu dipersiapkan oleh pemerintah. Jadi kawasannya disiapkan, ada pabrik di sana, ada juga kawasan perdagangan, di situ ada apartemen. Kalau di sini rusun. Iya. Jadi nanti kok itu ada pabrik? Nanti yang bekerja, orang-orang di sana itu tinggal turun, tinggal jalan. Jadi tidak mengeluarkan biaya transport. Jadi sudah dipersiapkan semua. Saya kira tidak laku. Ternyata ini ya untuk masa depan. Ya, persiapan. Lebih istilahnya visioner. Lebih visioner. Kenapa dia tidak mempersiapkan perumahan yang horizontal? Ya, karena mereka nanti akan ke depan memang seperti itu. Gitu loh. Kalau kita lihat aja yang paling padat saya lihat itu Hong Kong. Waduh, padatnya luar biasa. Singapura saja masih ada rumah-rumah horizontal. Malaysia tetangga kita sudah sekarang semua vertikal semua. Nah, di Surabaya pun sebagai kota yang bukan kota pertanian, itu pengembangnya pun harus berpikir seperti itu. Pengembang juga pemerintahnya pun sudah, tapi masih belum ideal. Makanya harus ditata seideal mungkin. Kalau kita lihat kebutuhan perumahan di kota Surabaya cukup besar. Kita lihat dari antrian yang ada, warga masyarakat kecil yang butuh rumah susun, itu antriannya sudah 13.000 kakak. Ini yang antri. Mas ya. Ya kali 4 satu keluarga kan. Padahal Surabaya sudah mempunyai rusun ya, Mas. Rusunnya Surabaya sejauh ini berapa sih jumlahnya, Mas? Rusunnya ini yang rusun pertama ini Sumbo, Urip Sumoharjo. Dari sini kelihatan ini. Kelihatan itu rusun-rusun pertama. Terus itu, tapi itu rusun Nami, rumah susun milik ya, Mas ya. Ada rumah susun yang rusunawa, yang sewa ke pemerintah. Dan mungkin paling murah sedunia ya Surabaya. Bayangkan cuma sewa itu 50.000 per bulan. Ya kan, yang bawah itu 120.000. Tapi akhirnya mereka senang yang atas, gitu. Karena apa, yang atas itu lebih anginnya itu lebih enak. Tapi semilir, akhirnya nggak ketemu dua loh. Yang jadi kendala termasuk benar Mas Wawan tadi, airnya nggak ketemu dua, bingung, tayamum lah. Jadi sana juga disediakan pompa. Lebih sehat karena kan naik tangga. Makanya itu yang bagi yang lansia atau difabel itu ditaruh di bawah. Jadi mereka yang kategori masih kuat jalan itu ditempatkan di atas. Sehingga, tapi mereka banyak senang di atas, bukan karena murahnya, tapi mereka bisa, ya tadi sis. Pemandangan ya. Iya, nyamuk pun katanya mereka. Nggak ada nyamuk, Mas. Testimoninya, kesaksiannya itu nyamuk juga takut ketinggian. Kayak sama. Kena angin hilang. Terus dia bisa lihat, apalagi yang di daerah mana itu ya, Randu, Tanah Merah, Jalan Randu, Tanah Merah, ke dinding. Itu bisa menikmati pemandangan Suramadu dan Taman Surabaya dan laut. Luar biasa di sana view-nya ya, Mas ya. Ini menarik. Jadi sebenarnya kawasan itu dikelola atau ditata sesuai dengan ini ya, ekonomi yang ada di masyarakat sekitar gitu ya. Jadi artinya tidak hanya sekedar menawarkan tempat tinggal ya, Mas, tapi juga view dan lain sebagainya, itu tadi pemandangan ya, Mas ya. Makanya tadi saya sampaikan bagaimana ya yang
ideal, makanya masih kurang ideal. Pemerintah sudah berjuang keras untuk itu. Supaya ideal tadi harus melibatkan pihak swasta. Ya. Jadi rusunami, nggak milik tapi murah. Nah, caranya seperti apa? Ya kami sudah pernah ya diskusi sama Ray, sama pengembang-pengembang itu, sama pakar waktu itu, pakar perumahan. Saya punya gagasan. Yaitu rusun gang tadi. Rusun gang. Iya. Mas Susun yang ada di pemukiman gang. Rusun yang ada di gang. Nah, saya dulu juga debat rame dengan pihak Pemkot dan ahlinya. Saya itu bukan bukan ingin menghilangkan atau menentang. Kita pakai rasio aja. Bedah rumah. Ya. Jadi bedah rumah itu kan rumah yang tidak layak. Ya. Waktu itu syaratnya itu harus punya surat tanah. Betul kan? Iya pasti. Nggak milih ya Mas ya. Bedah rumah tanggone kan itu bisa gegeran. Kan nggak boleh sengketa, makanya harus surat tanah harus jelas. Saya tanya orang yang butuh bedah rumah. Ya rumahnya rusak ya. Kan juga tidak mampu ya. Sama warga yang butuh rusun. Pertanyaan kan gitu. Sekarang saya tanya ke Mas Wawan aja, mana orang yang lebih tidak mampu? Sama-sama tidak mampu. Tapi mana yang lebih tidak mampu? Warga yang butuh rumah susun atau warga yang butuh rumahnya diperbaiki oleh pemerintah? Ya rumah susun ya. Nah, alasannya apa ya? Ganti rumah ya Mas, saya kira ganti rumah. Betul. Karena orang yang butuh rusun itu syaratnya yang tidak punya rumah. Nah kan gitu. Betul. Nah daripada untuk bedah rumah, untuk bangun rusun kan gitu. Nah rusunnya yang di mana kan gitu? Ya di gang tadi. Nah kenapa kok di gang? Karena saya kalau kelulusan kadang itu ya jalan di gang-gang gitu. Itu pasti ada daerah yang kumuh. Wah ya ini daerah slum ya. Slum. Daerah kumuh ya. Nah daerah yang kumuh ternyata itu masih banyak ya ditemukan. Yang gedek, ya kan? Reot. Iya, wes peyok kabeh. Tapi katanya Ahmad Albar itu rumah kita. Ternyata penggemar Ahmad Albar Mas Baktiar. Nah, menarik nih Mas. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh lagi Mas, kita membahas lebih detail. Kalau tadi kan pembangunan di pusat kota, sekarang gimana kawasan pinggir yang rata-rata mungkin berdekatan dengan Sidoarjo, Gresik dan lain sebagainya, sepertinya juga perlu penataan gitu ya. Gue Jawan. Ya kita break dulu Hilman. Kita nanti ngobrol-ngobrol lagi masih di Trijaya Sepagi Surabaya. Oke, kita lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Pak Baktiono, Ketua Komisi C DPRD Surabaya. Seru ya, adalah penataan pemukiman di Surabaya. Ini menarik karena tadi banyak hal yang disampaikan oleh Mas Baktiono bagaimana kemudian penataan pemukiman. Sama kau nyeluk emas ya, saya enam berarti ya. Oh Cino, awet enam beliau. Aku bersuah dengan beliau ini saya dengan enam. Ilmu nih luar biasa ya. Ini cara-caranya pendekar Plat Sutrano tingkatnya 10 ya. Enggak, jadi warga ini memandang lansia itu ada berbagai sisi. Makanya saya protes. Saya ngomong lansia itu diukur dilihat dari apa? Ya betul ini. Satu, kalau dari atas apa dari dipandang dari rambut, apa dari raut wajah, ya, apa dari umur, ya rata-rata kan dari umur, apa dari fisik, ya kan? Apa dari kesehatan, banyak komponennya gitu. Kalau dari segi umur, saya dengan separuh usia saya, misalnya kalau naik bukit, saya nggak kalah. Misalnya gitu, kita coba gitu. Padahal juga nggak pernah latihan. Nah, terus dipandang dari sudut mana? Luar biasa Mas. Jadi diceluk Mas. Nah, kan tetap beliau tetap awet nom. Pas yo tugasnya sebagai anggota dewan itu berat, tapi beliau ini sangat enjoy. Dan tenaganya mudah. Lah, ini yang menarik nih. Nah, kita kembali lagi Mas, tadi kita sempat membahas di awal tentang bagaimana kemudian konsep yang disampaikan oleh Mas Baktiono bahwa pembangunan perumahan ini beberapa negara itu sangat visioner, termasuk di kota Surabaya. Nah, tentu ini juga
hal yang ada di kota Surabaya. Nah, tentu akan ada hal yang berbeda ketika kita bicara tentang pemukiman di kawasan pinggiran kota Surabaya. Bahkan beberapa kali sempat terjadi konflik perebutan lahan dan lain sebagainya. Nah, DPRD sendiri melihat konsep penataan pemukiman di wilayah pinggiran kota Surabaya ini seperti apa, Mas? Apakah memang sudah ideal, sudah tertata, ataukah masih butuh sentuhan-sentuhan lain dari pemerintah kota ataupun juga pengawasan dari pihak DPRD ini, Mas? Ya, makanya kalau pembangunan rumah vertikal oleh pemerintah itu kan konotasinya ditaruh pinggir, iya kan, di perbatasan-perbatasan, ada perbatasan Sidoarjo, daerah Gunung Anyar sana, yang X tambak-tambak, gitu ya. Yang juga itu bekas tanah kas desa, tidak salah juga, gitu. Termasuk yang ada di wilayah dekat Gresik, Benowo dan sekitarnya, tidak salah juga. Makanya dekat dengan Madura juga Kenjeran. Ya, kalau dekat Madura masih dekat dengan kota. Yang seperti saya sampaikan tadi, Kedinding, Tanah Merah, terus Rusun Randu. Makanya saya juga menawarkan itu juga tidak salah, yang ideal gitu. Saya nawarkan rusun gang tadi. Kalau bahasa Inggrisnya apartemen geng. Apartemen geng. Rumah susun di dalam gang. Loh, seperti apa saya sampaikan tadi, kalau masuk di gang itu pasti ada rumah-rumah kumuh. Nah, pertanyaan tadi sudah Mas Wawan jawab, bahwa orang yang butuh rusun ini warga tidak mampu. Pertanyaan kedua, warga tidak mampu itu punya mobil enggak? Enggak tuh ya, Pak. Enggak tuh, itu mobil kan kayak rusun. Iya kan? Tapi sebelumnya banyak kasus ya, yang tinggal di rusun di bawah parkir mobil semua. Nah, iku nek mobil tangga nih, kayak parkiran karena parkir wis, atau supir kan gitu. Nah, makanya kenapa saya sampaikan gitu. Di pinggiran tidak salah, tapi yang lebih ideal ada paribasan, dayung perahu oleh beberapa pulau, mendapatkan beberapa pulau. Perahu ini siji, tapi iso nyakup beberapa pulau. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Rumahku dibebaskan. Karena di gang pasti kan murah harganya, di gang, apalagi kumuh, ya kan, dibebaskan, harganya murah, dibangun oleh pemerintah, ya kan, atau pengusaha tadi, tapi dengan harga yang murah. Saya sudah temui pengusaha siapa sekarang? Pengusaha yang mendapatkan keuntungan dari pemerintah, pengusaha yang rekanannya pemerintah. Kita beri, kita sentuh hati pikirannya. Sampean sudah dapat ini dan itu dari pemerintah ini. Kita tahu ya. Ayo saiki sampean aja nyukuk badi akeh-akeh bangun iki dan pasti dibayar. Karena nanti jaminannya dengan bank. Oh, betul. Dia punya pikiran dibuka. Lah, kenapa di gang tadi? Satu, daerah kumuh terehab. Ya kan? Pengatasi tertata dengan baik. Tertata nanti tidak kumuh lagi. Kenapa kok tidak di sana tadi, di pinggir-pinggir? Sana itu termasuk juga masih lahan luas saja ISIS deh. Di daerah sini. Yang kedua tadi, yang kedua. Ayo kita diskusi lagi. Pasti kita kan pernah sekolah. Ya kecuali tahun 70-an masih ada PBH, pemberantasan buta huruf. Kalau orang pasti pernah sekolah. Mas Wawan pasti pernah sekolah. Pernah nggak dipindah oleh gurunya? Pernah? Pernah. Pindah duduknya. Enak nggak, Mas? Gak enak. Mosok gak enak. Kata gak enak. Aku takutnya konco-koncoku aku tahu dipindah ya gak enak nyanggono. Iku konco berbulan-bulan. Mungkin saking akrabe, saking ndableke guru dipandang guru itu. Akhirnya dipindah. Dipindah itu dalam satu ruangan kelas itu rasanya gak enak. Ya. Kalau orang tadi sudah di dalam gang itu sudah berkomunitas, berkomunikasi, bersaudara, seperti saudara, berkeluarga, ya kan, berbudaya di situ, dipindah, mindah ya tuh pisan, rasanya enak enggak? Wah, wes pasti gak enak. Butuh penyesuaian lagi. Yang kedua,
akan menjauhkan dari pekerjaan mereka. Nah, Yang ketiga, keempat, menjauhkan dari sekolahnya anak-anak, ya kan? Keempat, memindahkan identitas itu gak gampang, ya kan? Keenam, menghilangkan budaya. Budaya apa? Budaya arek Surabaya mesu-mesu gak apa-apa. Lalu nyanggono wong anyar kok mesu ya. Gelut ya. Bisa digantung. Nyanggono wis guyon akrab ini berkeluarga, bergotong royong. Itu jangan sampai hilang. Makanya mendayung perahu 2, 3, 10, 4, 5 terlampaui semua. Karena merehab daerah yang kumuh menjadi daerah yang tidak kumuh, dan warga yang di sana tadi yang kos kontrak tidak punya rumah dimasukkan di rusun tadi. Itu penataan menurut saya yang ideal, gitu loh. Nah, itu kan sempat dibahas ya Mas ya dengan pihak pemerintah kota. Sejauh ini responnya seperti apa Mas Pak Putino? Ya respon saja, respon baik, tidak bisa mendebat. Ya kan? Kalau kan ayo diskusi gitu loh. Lah inginnya jangan memaksa itu, makanya perlu dilakukan kajian-kajian lebih dahulu sebelum memindahkan orang. Iya, benar. Lah berikutnya apa? Kerugian kita, kerugian pemerintah, warga kota Surabaya termasuk nanti menjelang pilihan umum, baik pilpres, pileg maupun juga pemilu-pemilu kada yang lainnya. Kalau di rusun saya amati itu golputnya tinggi. Di apartemen golputnya tinggi. Apa yang memicu itu? Lah, harusnya orang kalau sudah di rusun langsung diberi identitas yang baru. Jangan mereka mendaftar sendiri. Ya kan? Di rusun-rusun saya lihat itu yang milih cuma 40%. Karena dia masih identitas lama. Dia KTP-nya daerah Wonokromo. Tapi dia sudah mempunyai rusun di Benowo. Identitasnya tidak tetap Wonokromo ya Mas ya. Pindah. Ya kan? Dia didata untuk mempunyai hak pilih mencoblos di daerah Wonokromo. Tapi dia di sana. Males yang Wonokromo, ya males mudun. Iya, benar-benar. Lapor no. Itulah juga salah satu kerugian kita. Makanya harus dirubah pola pikir pemimpin-pemimpin kita mulai dari pusat sampai ke kepala daerah dan DPR-nya. Konsep yang saya tawarkan tadi sementara ini menurut saya ideal. Tapi Pak Baktiono pernah melihat daerah lain nggak yang menerapkan rusun gang gitu Pak? Sampai sekarang belum. Oh gitu. Sampai sekarang belum. Ini menarik kalau kemudian bisa dipush ke pemerintah kota Surabaya, diwujudkan misalnya di salah satu tempat sebagai percontohan, dibuatlah rusun gang ini. Ini tentu menarik Mas Baktiono. Sudah pernah, tapi waktu itu akhirnya batal juga. Sudah saya sampaikan waktu itu ke kalau musik ya maestronya Prof. Johan Silas. Oh, Johan Silas ya. Saya ngomong 1 menit. Prof, saya minta waktu 1 menit. Saya punya konsep ini. Oh, betul Mas Baktiono ini. Akhirnya oke. Karena ada kesibukan masing-masing. Betul itu Mas, betul. Saya cuma ngomong kalau maestronya expertnya ngomong gitu pasti masuk akal. Menarik ini. Jadi artinya bahwa konsep pemukiman yang ditawarkan itu tidak hanya sekedar konsep pemukiman saja, tetapi juga ada kearifan lokal, ada budaya, ada komunitas yang dipertahankan, dan tentunya ada sisi-sisi kehidupan sosial ekonomi yang dipertahankan lagi ya Mas ya. Itu harus dihitung semua. Jadi kita ini bukan seperti memindahkan benda mati. Iya, betul. Atau barang. Karena ini memindahkan komunitas, memindahkan orang. Nah kalau di situ di gang akan dapat banyak. Dan dalam membangun negara atau kota ini kita tidak bisa diatasi oleh pemimpin kota itu sendiri. Maka harus melibatkan seluruh komponen masyarakat. Makanya kalau tadi rumah susun, siapa yang dilibatkan? Ya pengusaha-pengusaha, rekanan-rekanan pembangunan yang ada di pemerintah kota. Diberi beban gitu.
Kalau dia tidak mau, ya jadi KI penggawean. Musuh sudah untung banyak, meraup banyak, jadi apa konglomeratnya kota. Ya urun itu sedikit, dia juga tidak rugi. Sudah kita hitung kok bersama. Wis BIP nggak apa-apa Pak, gitu. Sambil berkontribusi ke warga sih. Biar nanti rezeki lainnya juga dibuka, biar lancar kan gitu. Sepakat loh orang. Ya, ini mungkin jawaban ya terkait dengan rumah susun yang antriannya sampai 14.000 ya, Cak. Iya, ada segitu. Kemudian dengan adanya rusun gang ini bisa jadi alternatif, terutama mereka kan tidak mau juga dipindahkan ke rusun. Mungkin pekerjaannya dekat di daerah situ, usahanya juga dekat situ. Lek dipindah ya mungkin rada soro ya, mencari pekerjaan ataupun mencari penghidupan gitu ya. Transport semua harus dikaji, dihitung. Dan namanya apa ya, sharing. Pemerintah kota menyediakan tanah, ya kan? Kan di gang tidak mahal. Pengusaha tadi menyediakan bangunan. Bank yang mensupport finansialnya, keuangannya. Selesai dan murah dan terjangkau. Apalagi nanti yang bekerja yang akan mendapatkan rusun. Kan gitu. Mencari lahan itu yang agak susah ya, mungkin kalau di kawasan padat itu ya. Makanya kami sampaikan gini, berani nyampaikan, wis tak temoni wong sing duwe iku. Oh, gitu. Tuan tanah itu ya. Bukan tuan tanah, mereka kan punya lahan-lahan yang tadi yang tidak layak, akhirnya dikos-kosno, kontrakkan gitu, yang tidak layak. Rumah bedeng gitu ya. Iya, dia mau ya, orang sing nuku gak apa-apa. Jadi ada sistem kerjasama juga. Iya. Gitu ya. Dan nanti mereka yang punya lahan tersebut yang kumuh diberikan rusun sana free. Wah, seneng. Ditata yang bagus, yang bawah untuk parkiran, sepeda motor. Terus nanti berapa lantai dikasih space untuk tempat pertemuan, untuk stand-stand makanan, stand apa, itu akan hidup. Kalau kita lihat di luar negeri itu belum seperti itu, tapi stand di bawah itu disediakan dia. Tapi kalau kita enggak, di antara itu ada rooftopnya dibangun gitu, waduh seneng, kayak cangkruk, kopi sore-sore, kayak kiras-kiras. Nah, ini tentu juga apa ya, hal yang menarik, apalagi ini kan wali kota baru, Mas, wali kota baru yang tentunya membutuhkan, artinya sebuah ini tentunya lagi apa ya, gila kerja lah istilahnya. Tentu ini ide-ide ini bisa menjadi menu makanan bagi dia dalam konsep pembangunan dengan kesejahteraan masyarakat kota Surabaya ini, Mas. Butuh sporting, butuh dukungan sport semua pihak. Ya, apalagi saat ini juga penerimaan APBD di kota Surabaya, bahkan mungkin di semua lini sekarang ini menurun. Ya. Ukurannya gini, saya juga kan bakulan dan kita tahu biasanya nek posoan ini jangan rioyo ini rame-rame ini. Ya, ini kok tenang-tenang aja. Oh iya. Bener loh ini. Jadi ini tenang-tenang saja. Biasanya ini kan bergeliat. Kita lihat aja di mall ya. Saya ini kan menyuplai juga barang-barang dagangan cilik-cilikan. Sekarang ini kelihatan drop ya, Mas. Dan kita cocokkan dengan penerimaan di pemerintah kota. Nah, seharusnya ada yang bisa memenuhi itu. Ini yang harus dengan berbesar hati untuk pembangunan di kota Surabaya. Pemerintah provinsi harus support. Ini ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 22. Pajak kendaraan bermotor. Itu separuh dari kendaraan bermotor, pajaknya yang milik warga kota Surabaya itu harus diberikan ke pemerintah kota. Kalau kabupaten diberikan, ini masih belum. Kalau ini bisa diberikan dengan kebesaran hati pemerintah provinsi, maka kota Surabaya nanti akan membangun luar biasa. Jadi tertutupi apa kekurangan-kekurangan itu. Karena pajak kendaraan bermotor ini cukup besar kalau dibandingkan dengan pajak bumi bangunan. Nah, hitungannya gampang tadi, dirasionalkan. Mas Wawan, saya tolong tanya, PBB rumahnya berapa di Surabaya? Di Sidoarjo ya? Oh, Sidoarjo.
Yang di Surabaya, saya tanya beberapa teman-teman yang di gang, 60.000. 60.000. Murah, gitu. Murah. 1 tahun. Sementara kendaraan, Saya tanya, kendaraan berapa? Kamu punya sepeda motor berapa? 3, Pak. 3, satu kendaraan atau 100, 250, wis anggap aja. Kan hampir 4 kali lipat atau anggap aja 5 kali lipat dengan pajak kendaraan bermotor. Karena semua sekarang walaupun dia di gang itu punya sepeda motor yang bagus-bagus. Karena perolehannya mudah. Iya, betul. Ya kan? Dengan cara yang mengangsur. Bisa sampai 4 kali lipat. 60.000 punya kendaraan 2 sudah berapa? Anggap aja tadi ya 300.000. Iya. 5 kali lipat. Nah. Maka penerimaan PBB itu ekuivalen 5 kali lipat pendapatan pajak kendaraan bermotor. Kasihkan separuh, itu undang-undang. Terus selama ini belum dikasih kan? Belum. Jadi gondeli. Lah, digondeli di provinsi jadi masalah lagi. Mana jangan gondel-gandoli gitu. Karena ini hak warga kota Surabaya, hak warga kota kabupaten lain. Betul, iya. Untuk membangun, apalagi kalau Surabaya, untuk membangun ibu kota provinsi Jawa Timur, di mana gubernurnya juga berkantor di Surabaya, kota Surabaya. Iya. Ya menarik ya, Pak. Tapi sebelum kita lanjut lagi, ya kita break dulu. Nanti kita akan bahas di segmen terakhir terkait dengan tantangan penataan pembangunan di kota Surabaya. Kita di sesi terakhir Trijasa Pagi Surabaya. Kita masih bersama dengan Mas Baktiono. Beliau adalah Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya dari fraksi PDI Perjuangan. Tentu menarik ya tadi yang saya katakan Mas Baktiono ya, bagaimana perjuangannya untuk ikut serta mewujudkan sebuah pemukiman kawasan pemukiman Kota Surabaya dengan ide-ide briliannya, termasuk bagaimana mendirikan apartemen di gang yang rusun gang yang tentu butuh support karena memang ini ideal ini dibangun ya atau jadi project ya untuk kawasan-kawasan padat lainnya ya mungkin nanti bisa disampaikan ke Menteri PUPR. Tapi di Surabaya ini kan juga banyak warga yang tidak berKTP Surabaya. Nah, ini juga tentu menjadi sebuah tantangan tersendiri. Mereka itu tinggalnya di pinggir rel kereta api, di bantaran sungai. Ya kadang-kadang mereka kalau mau ditertibkan juga agak susah. Dan mereka biasanya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka tergorong ruli, rombongan liar. Ingat dulu waktu di Kampung 1001 Malang di jembatan tol itu. Dengan kondisi yang seperti ini gimana Mas Baktiono menyikapi DPRD ini, Mas? Itu kan warga kita. Jadi kalau kita memandang aspek kemanusiaan, aspek sosial, kita jangan mandang warga itu dari identitas. Memang saat ini dengan era digitalisasi itu identitasnya juga perlu. Tapi kalau dari aspek kemanusiaan, orang tersebut juga harus diperhatikan. Kalau mereka sampai jadi seperti ini, itu juga negara juga harus hadir, kota itu juga hadir. Makanya kota Surabaya ini berkah-berkatnya rakyatnya luar biasa karena kita juga ngurusi orang-orang itu. Walaupun orang itu tidak berKTP di sini, tapi orang itu menderita, ya kita bantu. Seperti kita menyediakan lingkungan pondok sosial. Konsos. Ya itu tidak pandang warga Surabaya itu bukan. Cukup masuk. Kalau tidak kita antar mereka ke kota kabupaten lainnya, disangoni bisa. Diantar, Mas. Diantar. Bukan dikasih uang suruh naik kendaraan, enggak. Kalau suruh itu dia kembali. Diantar supaya kota kabupaten yang mereka di mana itu turut bertanggung jawab. Termasuk kalau ada warga semacam itu, bagaimana caranya? Ya mereka mau pulang kadang itu malu. Mau pulang tidak punya amunisi. Tidak pulang rindu, mau pulang malu. Jadi kadang seperti itu. Ya mereka paling nggak dibantu. Kalau daerahnya masih memungkinkan ya silahkan. Kalau tidak, kita berilah, diuruskan, supaya dia ngurus. Jangan sampai nanti dia turun temurun di sana karena identitas mereka seperti itu, akhirnya tidak sekolah. Nanti menjadi orang yang
tidak terdidik dan menjadi beban kota. Kalau orang tidak terdidik, itu nanti macam-macam dia perbuatannya. Oh iya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Dan itu tidak akan menyedot APBD banyak. Nah, dan tidak terlalu banyak orang semacam itu, dan tidak mayoritas. Itu 0, sekian persen. Maka pemerintah kota kalau ada semacam itu nanti pasti akan membantu. Yang penting tadi hunianya tadi bisa disiapkan. Dan ini memang komitmen Kota Surabaya, Mas Baktiono, ya, karena kalau kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu Pemkot melakukan penataan di Kampung 1001 Malam. Dan program-program pemerintah kota juga penyediaan jamban dan lain sebagainya, termasuk penataan hunian yang lebih layak, dan ini juga merupakan sebuah konsep yang luar biasa. Nah, tentu DPRD sendiri juga support secara total terhadap penganggaran juga, Mas, ya, dalam jadi itu ini. Di komisi saya kita support karena komitmen wali kota Mas Erik ini luar biasa ke warga Kota Surabaya, termasuk rumah tidak layak huni tadi. Ya karena masih seperti itu ya. Oke. Jadi warga tadi itu dapat 35 juta untuk dibangunkan. Terus makanya saran kami, warga yang di situ juga harus bisa bekerja juga untuk di situ, karena mendapat penghasilan di tempat itu. Bekerja itu tadi. Itu kan ada kelompok masyarakat yang membangun. Terus untuk jamban itu juga banyak itu. Itu 8.000. Rutilahu dan jamban. Sejak saya dipercaya di komisi C, persyaratannya sangat-sangat mudah. Satu, KTP Surabaya, surat tanah tidak dipermasalahkan. Punya sertifikat oke, punya petok D oke, punya letter C oke, surat hijau kata orang-orang itu oke, tidak punya surat silahkan. Sudah itu melalui ya perundingan, perdebatan, diskusi, akhirnya boleh. Akhirnya sekarang dipermudah untuk itu. Makanya kepedulian kita terhadap warga yang tidak mampu tadi, termasuk wali kota tadi, kita beritahu seperti ini, Mas Erik ini, oh cocok Mas, jalan. Itu kalau dulu, wah ini harus surat ini. Akhirnya juga pelan-pelan bisa diterima. Ini kan hal yang luar biasa di pemerintahan wali kota Erik Cahyadi. Artinya Komisi C ini dalam melakukan penataan pemukiman di Surabaya tantangannya juga cukup besar, Mas, ya? Dan banyak. Kalau niatannya membantu orang tidak mampu, ojo kakean syarat. Benar-benar. Gak pakai gak. Makanya saya sampaikan tidak ada kata no, semua yes. Iya. Caranya mak gampang. Kakak Surabaya berdomisili di situ. Cuma itu aja. Kedepan harapannya dari Komisi C seperti apa, Mas, dalam hal penataan pemukiman di Kota Surabaya? Menyeluruh ya. Secara menyeluruh, secara di wilayah pinggiran gitu. Komisi C ini bentar lagi membahas tentang RT RW dan RDTRK, rancangan tata ruang wilayah dan detailnya, rencana detail tata ruang kota. Itu nanti ada yang berubah, termasuk kita harapkan nanti di Middle East Ring Road, lintas lingkar CLLT, itu juga bisa direalisasikan dengan bantuan pemerintah pusat. Kita ingin mewujudkan namanya Waterfront City. Waterfront. Ini perumahan mewah itu ya di Surabaya Barat ya. Iya, tapi kising menghuni jangan orang-orang yang kaya, ya rakyat kecil. Makanya jangan dijual nanti yang pinggir-pinggir tepi laut sana. Karena kalau jalannya lewat sana, kita ingin membangun seperti di luar negeri. Jadi mobil lewat tepi laut, rumahnya ya dicat warna-warni sing apik gitu loh. Iya, tapi punya rakyat kecil. Makanya jadi dorek-nya kok jangan larang. Jadi konsepnya seperti itu, Mas, ya? Iya, kita usulkan di situ. Karena apa? Kalau lewat sana itu tidak menelan biaya banyak. Berikutnya rusun gang silakan dikaji lebih dalam atas usulan yang kami sampaikan tadi. Karena sudah saya sampaikan juga ada 10 tahun lebih. Ya, tinggal nanti bagaimana warga yang masih belum punya tempat tinggal
ini lambat laun bisa teratasi. Berikutnya, jangan mengerjakan sendiri, tidak mampu. Iya. Jadi ajak libatkan warga yang lain, termasuk saya sampaikan tadi, mereka yang mendapat keuntungan banyak dari pemerintah kota dilibatkan untuk aspek hunian sosial ini. Menarik. Jadi memang konsepnya luar biasa Mas Baktiono ya, bagaimana kemudian membuat masyarakat Surabaya yang mungkin saat ini hidup dengan kondisi rumah yang tidak layak huni, pemukiman yang kumuh dan lain sebagainya, ke depan akan menjadi lebih baik lagi, seperti itu ya Mas ya. Ya, kami menginginkan itu mereka harus undang-undang dasar lagi. Fakir, miskin dan terlantar dipelihara negara. Arti dipelihara ini itu penerjemahannya jelentrai sama dengan kalau kita memelihara burung. Satu, diberi sangkar. Ini burung ya. Ini yang belum. Kedua, diberi makan dan minum. Sudah untuk lansia, pemerintah kota. Kalau sakit diobatkan, sudah. Cukup menunjukkan KK KTP Surabaya. Kita permudah semua. Kalau dibandingkan kota kabupaten lain di Indonesia, Surabaya the best. Luar biasa. Ya. Tinggal sangkar tadi, tinggal hunian tadi, supaya mempercepat untuk teratasinya warga yang membutuhkan hunian yang layak. Makanya ini kan ada juga untuk checking TBC, tuberkulosis. Ya diantara memang di kos-kosan, di kontrakan itu sempit, kadang ventilasi tidak ada. Lah kalau pemerintah memfasilitasi membangun rusun-rusun tadi yang melibatkan warga, pengusaha, itu nanti kan dibangun ventilasinya bagus, jadi kesehatannya pun akan terjamin dengan baik. Mas Baktiono, terima kasih sudah berkenan hadir di Sepagi Surabaya Sambang Parlemen, dan kita tadi membahas bagaimana konsep dan tantangan penataan pemukiman di Kota Surabaya. Sehat selalu dan sukses selalu Mas Baktiono dalam menjalankan tugas sebagai amanat sebagai wakil rakyat. Matur nuwun Trijaya FM. Terima kasih selalu di amin dan di masyarakat. Amin Mas Baktiono. Cailman. Oke, Cailman. Kita pamit ya. Lopo sawit saka Sidoarjo, kula nyuwun pamit saking Sepagi Surabaya. Iya, nang Keputih ana hutan bambu wae mulai. Kita ketemu besok hari Rabu. Aku Hilman. Aku Cawawan. Matur suwun, sampai jumpa. Matur suwun. Setelah